Cuman kan kalau menurut saya memang Yesaya dan Mazmur ini kan ditulis bahkan sebelum kedatangan Yesus ya sebenarnya. Dan jujur kalau tentang bantahan Bang Juma tentang kesaksian-kesaksian Yesus itu disalib itu belum memuaskan saya. Kalau Bang Juma menarasikan mungkin Matius 27:50 atau Markus 15:37 dan Lukas 23:46 dan Yohanes 19:20 bahwa yang disalibkan itu memang Yudas, namun memang itu diserupakan dengan Yesus, wajahnya, bentuknya, fisiknya, seolah-olah Markus, Matius, Lukas ini seolah-olah mereka melihat dia adalah Yesus. Mungkin kalau Bang Juma menarasikan seperti itu, saya bisa mempertimbangkan. Nah sekarang mari kita lihat, jangan percaya saya. Bunda Rahma maju, Matius 27 nomor 5. Kita lihat. Sabar. Yesaya dan Mazmur kan itu ditulis sebelum kedatangan Yesus. Oke, baik. Oke, kita lihat ya Bang. Sambil Bunda Rahma siapkan atau Dinda Kores, kita lihat Yeremia ini, Yeremia 53 harus kita mulai dari Yesaya 53 harus kita mulai dari Yesaya 52. Jangan loncat, karena ini berbicara mengenai apa? Penderitaan Bani Israel. Kita lihat di sini, terjaga-jagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu hai Yerusalem. Ini Yerusalem. Maaf Bang, di ayat apa Bang? Biar saya baca juga. Yesaya 52, satu perikop. Oke ya. Bunda Rahma siapkan data. Matius 27 nomor 5. Hai Yerusalem kota kudus, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Ini Kristen udah tertolak duluan di sini. Kristen nggak boleh masuk di sini. Kebaskanlah lebu daripadamu, bangunlah hai Yerusalem yang tertawan, tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu hai putri Sion yang tertawan. Ini untuk orang Yerusalem ini. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Ini untuk orang Yerusalem. Tidak ada hubungannya dengan orang Roma. Ditebus mereka dengan pembayaran tanpa juga. Sebab beginilah firman Tuhan Elohim, dahulu umatku berangkat dari Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, lalu Asyur memeras tanpa alasan. Ini untuk orang Yerusalem. Tetapi sekarang apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan, umatku sudah dirampas begitu saja. Siapa? Yerusalem, bukan Roma. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku. Dan pada waktu itu mereka akan merasa mengerti bahwa aku dia yang berbicara. Ya aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai, yang memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita keselamatan kepada Sion. Tuhanmu itu raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Tak ada hubungannya dengan Romawi. Dengarkanlah kemudian, bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama. Hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Elohim kita. Menjauhlah, keluar dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Elo Israel akan menjadi penutup barisanmu. Lanjut, sesungguhnya hambaku yang berhasil akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Udah kena Yesus di sini. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan dan disanjung dan dimuliakan. Ini berbicara mengenai siapa? Yerusalem. Seperti banyak orang yang tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat sercengang bangsa-bangsa raja. Ini untuk Yerusalem ini secara keseluruhan. Sebab kata Tuhan, apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang mereka dengar akan mereka pahami. Kita lanjut sedikit ke Yesaya 53. Kita masuk dalam intinya. Jadi ini tidak bisa dipisahkan, karena ini adalah narasi Tuhan tentang Yerusalem. Masuk ke data nomor 53. Siapakah yang percaya berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan akan dinyatakan? Sebab taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupanya pun tidak sehingga kita menginginkannya. Kita ini siapa? Roma masuk Romawi di sini? Tidak
masuk. Dia dihina dan dihindari orang. Ini Yerusalem tadinya pada saat pembuangan, pada saat diperbudak oleh Mesir maksudnya. Orang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Kita ini siapa? Roma? Tidak. Ini untuk Yerusalem. Mereka adalah bangsa yang tadinya diangkat oleh Allah. Ia dihina, dihindari orang. Lalu kemudian dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ini maksudnya adalah keturunan-keturunan daripada Bani Yakub, di mana nenek moyang mereka tadinya sengsara kemudian dibawa pembantaian Mesir. Tak ada hubungannya dengan Romawi Kristen, ini nggak ada. Itu satu. Kemudian Anda membawa Mazmur 22. Ketika berbicara mengenai Mazmur 22, di situ diterangkan begitu. Gimana? Mazmur 27 bukan 22. Mazmur 27 itu gimana? Apa yang dikatakan di sana? Bentar. Poinnya saja. Apakah ketika berbicara mengenai wajahnya juga atau berbicara? Oh iya, di Mazmur 22 maksudnya ayat 2 sampai 3 yang di situ mengatakan bahwa Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, dan digenapi di Matius 27 ayat 46. Itu digenapi. Oke, baik. Di sini loh. Baik. Kita lihat. Untuk pemimpin biduan menurut lagu rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Eli Eli lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jangan sampai di situ. Baca terus. Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ilahku, aku berseru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam aku pun berseru. Sejak kapan Yesus berseru di atas tiang salib? Di malam hari. Yesus turun di salib sebelum maghrib. Ini cuma akal-akalan gereja Romawi mengambil data ini. Kita lihat ya, saya ulang di data nomor 2. Ilahku, ilahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya apa? Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sekarang kita lihat apa yang tertulis di dalam Mazmur 37. Sebab Tuhan mencintai hukum. Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Inilah anakku yang kukasihi. Berarti Yesus adalah orang yang dikasihi. Berarti Tuhan tidak meninggalkan Yesus. Berarti yang teriak di Mazmur 22 bukan Yesus. Kalau dipaksakan dalam Matius itu berarti yang teriak memanggil Tuhan itu adalah Yudas. Karena Yesus tidak pernah memanggil Bapa dengan panggilan Eli. Eli, Eli, lama. Yesus tidak pernah memanggil Bapa dengan panggilan Eli. Kemungkinan dia adalah Yudas yang memanggil Eli itu. Ingat, siang malam katanya. Berarti Mazmur 22 gugur. Tidak bisa dijadikan sebagai patokan acuan untuk nubuah. Karena di sini teriak malam, teriak juga siang. Yesus yang di tiang salib itu cuma sore turun dia. Belum maghrib turun dia. Diambil mayatnya dari tiang. Karena kata Tuhan dalam Ulangan 21, nomor 22 sampai nomor 23. Jangan kau biarkan mayatnya orang yang dikutuk oleh Tuhan itu untuk menyentuh tanah yang diberikan Tuhanmu kepada nenek moyangmu sebagai milik pusakamu. Gak boleh. Jadi gak ada jalan bahwa Yesus yang mati di atas salib. Anda mau lari kemana? Gak ada. Ini pembuktian yang sangat akurat. Tak ada jalan untuk orang Roma Kristen pertama untuk menjadikan dewa matahari menggantikannya dengan Yesus yang datang kemudian di Yerusalem. Itu tak ada mungkin. Tak mungkin. Jadi kalau Anda menggunakan narasi sehat, logika sehat, keseimbangan akal dan pikiran Anda, saya yakin Anda akan meninggalkan penyembahan terhadap Yudas. Oke. Masuk ke Bunda Rahma, boleh? 1 menit? Oke, silakan. Nah, Bunda Rahma dibesarin. Tuh, Matius 27. Ini Alkitab Sabda. Ini kitab saudara, bukan kitab kami. Coba dibaca catatan fullnya di bawah. Atau dibaca Bun. Nah, ya. Matius 27 tadi ya. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Ya, menggantung diri. Kemudian kisah para rasul beda lagi ya. Kisah para rasul mencatat bahwa Yudas jatuh tertelungkup. Ya. Nah,
Ini dia. Tuh. Kok cuman Menggantung ini ya, ini nih. Menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Nah, Yesus menggantung diri ya. Yudas menggantung diri. Menggantung diri pada waktu itu, pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Berarti Atau Yudas disulap. disalibkan. Dah selesai. Jadi yang disalib Yudas, oke? Iya lagi. Ya, mau kayak mana? Kami hanya membantu saudara-saudara Islam sebagai rahmat datang kemudian meluruskan. Kedatangan Islam kemudian untuk sebagai rahmat bagi orang-orang. Makanya Al-Quran menarasikan di awal apa? Kata Al-Quran, ya ahlal kitab, la tagalu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haqqa. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum min fa'aminu billah wa rasulih wa la taqulu thalatha intahu khairan lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. An-Nisa ayat 171. Ini Allah mengatakan apa? Wahai ahli kitab. Kenapa bukan orang Kristen yang diseru di sini? Kenapa bukan orang Roma yang diseru oleh Al-Quran? Kenapa yang diseru adalah orang Yahudi? Apakah orang Yahudi kemudian menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhan? Tidak. Ini dikarenakan sebagian dari ahli kitab merubah-rubah kitab mereka lalu mereka jual ke orang Roma Yunani. Dengan mengajarkan bahwa Nabi yang datang mati di atas tiang salib itu kemudian adalah jelmaan Tuhan, inkarnasi Tuhan, dan seterusnya. Makanya Allah mengatakan, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Wahai ahli kitab, jangan kamu melampaui batas dalam agamamu. Jangan kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang hak, yang benar. Sungguh Nabi kami yang datang di tengah-tengahmu melalui ibu bernama Maryam itu hanyalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan dengan tiupan roh dari Allah. Maka berimanlah kepada Allah, beriman jugalah kepada Rasul, dan jangan kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang Maha Esa, Allah itu Tuhan yang Maha Suci dari tanggapan-tanggapan mempunyai anak. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindungmu. La taglu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Ini yang diterangkan Al-Quran. Teguran kepada orang-orang Yahudi yang telah mengajarkan, ahli kitab yang telah mengajar orang Roma untuk menuhankan Yesus. Demikian. Oke, itu ulangan dan Mazmur dan Yesaya. Cari guru dan ndak. Amsal. Dan Gimana? Amsal- Ya, gimana? Ya, gimana tadi? Ulangan kenapa? Iya, di ulangan tadi itu saya jadikan PR ya. Saya masih belum bisa jawab itu. Sekarang saya ingin nanya ke Bang Juma, maksudnya gini loh. Seberapa penting Nabi Muhammad menurut Bang Juma, karena setiap Bang Juma Lab tuh menyerukan Muhammad. Bang Juma belum pernah ketemu dia, bahkan ilustrasinya juga gak ada, entah itu foto, lukisan atau patung, tapi Bang Juma menyuruh nama dia. Jadi anehnya menurut saya umat muslim rela bahkan nyawa pun gak berharga kalau Nabi Muhammad dihina akan mengorbankan nyawanya gitu loh untuk umat muslim. Jadi seberapa penting sih Nabi Muhammad bagi Islam itu? Oke, baik. Tanpa foto nih, ini tanpa foto, tanpa patung, tanpa lukisan, seandainya ada lukisan pun itu di blur wajahnya. Jadi seberapa penting sih Nabi Muhammad dalam Islam? Oke. Saya bacakan dalilnya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah mengatakan apa? Kul, ya. Katakanlah kepada manusia, apabila mereka mencintai Allah,
mencintai pencipta langit dan bumi. Kata Allah, katakan kepada mereka, ikutilah aku. Itu. Jadi Allah memerintahkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan Allah mengampuni seluruh dosa-dosamu. Coba. Jadi dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa seluruh umat manusia. Lalu kemudian dikatakan dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Jumu'ah ayat 2, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka. Coba. Jadi orang yang mengikuti Nabi Muhammad adalah orang yang disucikan, orang yang dikuduskan. Ketika orang dikuduskan, berarti maksudnya kemana orang kudus ini? Ke dalam surga. Kalau dalam konsep kalian, saudara kemudian mengatakan Yesus itu menebus dosa-dosa kalian. Kalau kami tidak. Nabi Muhammad tidak menebus dosa kami, tapi Nabi Muhammad mensucikan kami. Kami nggak butuh tebusan. Biarkan kami bertanggung jawab atas dosa-dosa kami. Kami nggak butuh orang untuk menanggung apa yang kami lakukan. Kami yang menanam, kami yang menanam, kami yang memetik, kami yang melakukan, kami yang bertanggung jawab. Itulah Islam yang benar. Kami nggak butuh ditebus. Kami nggak butuh orang-orang jadi korban. Kami nggak butuh seorang ibu jadi yatim piatu, ditinggal oleh anak sematawayang untuk dosa-dosa orang. Kami tidak butuh. Yang kami butuhkan adalah orang yang mampu mensucikan kami. Ini Al-Quran. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Mereka kemudian disucikan dan mengajarkan kepada mereka kitabullah dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Bagaimana mungkin kami tidak mencintai beliau? Ketika kami punya dosa dalam sehari, dosa kami bisa terhapuskan dengan sholat. Coba. Ketika kami punya dosa dalam seminggu, dosa kami terhapuskan dengan Jumat. Ketika dosa kami ada kami lakukan dalam sebulan, maka terhapuskan dengan puasa Ramadan. Ketika puasa kami ada dalam setahun, maka dosa kami dihapuskan dengan istighfar. Suci kami. Hilang. Berat Gurunda hilang. Jaringan ya. Jaringan. Besar Gurunda host. Dai Bang Handi. Kenapa? Besar Bang Gurunda. Aduh, Itu jaringan, malah ada yang signal itu signal. Ya jaringan. Signal dia itu. Sabar aja dulu. Bro Victor. Ya, aman. Bro Victor. Kan Yesus itu Ya. kan. Ini baju mah udah naik lagi nih. Belum ya? Yesus itu kan manusia yang mulia ya. Iya, betul. Betul ya Bang ya? Iya. Betul kah Bang? Tapi dia mempunyai keilahian juga. Iya, antar dulu. Iya. Apalagi punya keilahian, oke ya, mulia tanpa dosa, betul ya? Iya, betul. Oke, menurut Anda bro, yang patut disalib terkutuk itu orang yang punya keilahian menurut Anda, orang suci, tanpa dosa, tanpa cacat, begitu.